Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang taukid dan badal. Saya Ilma Nafia NIM 2219014 akan menjelaskan materi taukid. Langsung saja, pengertian taukid. Taukid secara bahasa berarti menekankan atau menguatkan. Sedangkan taukid menurut istilah at-tauqidu tabi'un yudkaru fil kalami litafai ma qad yatawahhamu sami'u bima laisa maqsudan. Taukid adalah penguat yang dinyatakan dalam bentuk kalimat untuk menghilangkan apa yang diragukan oleh pendengarnya. Dengan kata lain, at-tauqidu huwa tabi'ur rafi'u lil ihtimali. Taukid adalah tabik yang berfungsi untuk melenyapkan anggapan lain yang berkaitan dengan lafaz yang ditaukidkan. Maksudnya, taukid adalah tabik yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari pendengar. Taukid mengikuti kepada lafaz yang dikuatkan, baik dalam keadaan rofa, nasab, khofat, dan ta'rif atau kemakrifatannya. Contoh, ja'a zaidun nafsuhu, Zaid telah datang sendiri. Lafaz nafsuhu berkedudukan sebagai taukid yang mengukuhkan makna zaidun, sebab kalau tidak memakai nafsuhu maka ada kemungkinan yang datang itu utusan Zaid, bukan Zaidnya. Pembagian taukid. Taukid dibagi menjadi dua, taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi adalah dengan mengulang kata-katanya baik isim fi'il, huruf maupun kalimat. Adapun taukid lafzi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama isim dhohir. Contohnya ja'al ustadu al-ustadu. Yang kedua isim dhamir. Contohnya qara'ta qara'ta. Yang ketiga fi'il. Contohnya dhahaba dhahaba. Yang keempat huruf. Contohnya inna tilmidha naimun. Yang kelima jumlah. Contohnya dhaharul batilu. Dan yang keenam isim mutarotif. Contohnya kitun sama dengan hurairatun. Yang kedua, taukid maknawi. Taukid maknawi adalah pengukuhan dari sisi maknanya saja. Adapun lafaz-lafaz yang dipakai pada taukid maknawi antara lain. Yang pertama, lafaz an-nafsu yang maknanya diri. Contoh, nafsuhu ja'a zaidun, Zaid telah datang sendiri. Yang kedua, lafaz ain yang maknanya juga diri. Contoh, ja'a zaidun ainuhu, Zaid telah datang sendiri. Kata an-nafsu dan ain digunakan untuk menekankan bahwa yang dimaksud adalah orang yang sedang dibicarakan, bukan hal lain yang berkaitan dengan dirinya. Misalkan, ketika seseorang berkata qama zaidun nafsuhu, maka kalimat ini menekankan bahwa yang berdiri adalah Zaid, bukan anaknya Zaid, istrinya Zaid, atau hal lain yang terkait dengan Zaid. Yang ketiga, lafaz kullu yang maknanya semua. Contoh, kulluhum ja'al qaumu, kaum itu telah datang semuanya. Yang keempat, lafaz ajma'u yang maknanya seluruh. Contoh, ja'al qaumu ajma'una, kaum itu telah datang seluruhnya. Kata kullu dan ajma'u bisa digunakan untuk menekankan bahwa objek yang di tengah dibicarakan adalah seluruhnya, bukan setengahnya atau sebagian darinya. Yang kelima, lafaz yang mengikuti ajma'u, yaitu akta'u, abta'u, absa'u, yang maknanya sama dengan ajma'u atau ajma'in. Contoh, ja'al qaumu ajma'una, akta'una, abta'una, absa'una. Faidah memakai lafaz-lafaz itu untuk menambah maksud taukid saja agar tidak diragukan. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ardia Muktasida, NIM 2219038. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai badal. Badal dalam bahasa berarti pengganti. Menurut istilah adalah lafaz yang mengikuti lafaz yang lain pada hukumnya dengan tidak memakai perantara antara badal dengan mubdal minhunya. Jika badal isim berarti mubdal minhunya juga isim. Jika badal fi'il berarti mubdal minhunya juga fi'il. Antara badal dengan mubdal minhu harus sesuai pada baris rofa, nasab, dan khofat, serta ma'rifat dan nakirah. Pengertian badal juga diartikan di berbagai macam kitab seperti 1. Dalam kitab Jurumiyah, 2. Dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan 3. Dalam kitab Jal'u ad-Durus. Badal dibagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama yaitu badal mutabik. Badal mutabik yaitu antara badal dan mubdal minhu itu mempunyai arti dan maksud yang sama. Badal dan mubdal minhu itu terdiri dari satu arti dan satu personalia. Yang kedua yaitu badal ba'du min kul, yaitu badal yang terdiri dari sebagian mubdal minhunya, baik sedikit, banyak, atau separuhnya. Yang ketiga yaitu badal istimal. Badal istimal adalah badal yang bukan merupakan bagian pokok dari struktur yang memiliki mubdal minhu, atau kebalikan dari badal ba'du min kul. Yang keempat yaitu badal mubayyanah. Di sini badal mubayyanah itu terdiri dari 3 kategori, yaitu badal ghalat, badal nisyan, dan badal idrob. Oke, di sini harus mengikuti i'rab dari kata yang diikutinya atau mu'akkadnya. Dan ketika mu'akkadnya dibaca rofa, maka taukidnya juga dibaca rofa. Ketika mu'akkadnya dibaca nasab, taukidnya menjadi nasab. Dan ketika dibaca jar akan menjadi jar. Dan ketika dibaca mufrad tasniyah jamak bentuknya ma'rifat, maka taukidnya juga mengikuti dari mu'akkadnya. Nah, taukid di sini kan terbagi menjadi 2, ada taukid maknawi dan taukid lafzi. Contoh dari taukid maknawi yaitu ja'a zaidun nafsuhu. Nah, lafaz nafsun di sini i'rabnya mengikuti dari zaidun. Nafsun di sini kan sebagai taukid mengikuti muakkadnya lafaz zaidun dibaca rofa, dan zaidun di sini dibaca rofa karena sebagai fa'il, dan fa'il itu harus dibaca rofa. Selanjutnya ra'aitu zaidan ainahu. Ya, ainahu di sini sebagai taukid mengikuti i'rabnya lafaz zaidan sebagai maf'ul, dan maf'ul itu harus dibaca nasab. Kemudian marartu bil qaumi ajma'ina. Ajma'ina di sini dibaca jar karena mengikuti muakkadnya bil qaumi, dibaca jar karena didahului huruf jar. Kemudian contoh dari taukid lafzi. Jadi taukid lafzi di sini isim tabi yang menguatkan kata sebelumnya hanya secara lafadznya saja. Jadi contohnya ja'al ustadu ustadun. Ya, ustadun di sini kan kita menguatkan secara lafadz bahwa yang datang itu adalah ustad. Ja'al ustadu ustadun. Ya. Dan taukid lafzi di sini bisa berupa isim dhamir, isim dhohir, fi'il, huruf, jumlah, ataupun isim mutarodif atau isim yang memiliki makna yang sama atau sinonim, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat badal. Jadi badal itu sendiri adalah isim tabi yang digunakan sebagai kata ganti dari kata sebelumnya untuk menunjukkan hakikat dari makna yang diikuti. Nah, apabila kata yang diikuti atau mubdalnya itu dibaca berupa isim, maka digantikan isim. Apabila mubdalnya itu berupa fi'il, maka akan digantikan fi'il. Dan semua i'rabnya itu mengikuti dari kata yang diikutinya. Contohnya pada lafaz qala Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammadur Rasulullah. Rasulullah di sini kedudukannya sebagai badal mengikuti mubdalnya yaitu lafaz Muhammadun. Dan ketika lafaz Muhammad ini berupa isim, maka badalnya pun akan berupa isim. Dan i'rabnya pun badalnya juga mengikuti mubdalnya. Selanjutnya badal dibagi menjadi 4, yaitu badal kul min kul. Contohnya ja'al ustadu hamidun. Ya, badal antara badal dan mubdal di sini merupakan sesuatu yang sama. Jadi badalnya itu menggantikan posisi dari mubdalnya secara keseluruhan. Ja'al ustadu hamidun. Ustadz Hamid itu telah datang. Ketika dikatakan ustadz, maka maksudnya adalah Hamid. Dan ketika dikatakan Hamid,
adalah seorang ustadz dan Hamid itu adalah seorang ustadz. Jadi badal di sini menggantikan posisi dari mubdalnya secara keseluruhan. Kemudian yang kedua badal ba'd mingkul. Badal di sini menjelaskan atau menggantikan posisi dari mubdalnya, dari sebagian mubdalnya. Biasanya digunakan untuk kata sebagian, sepertiga, atau pokoknya bagian dari mubdalnya. Contohnya akaltu roghi fa thuluthahu. Jadi saya telah makan roti sepertiganya, dan sepertiga itu adalah sebagian dari kata ar-raghif dari mubdalnya. Kemudian yang ketiga adalah badal istimal. Badal istimal di sini menjelaskan sesuatu yang memiliki hubungan atau keterkaitan. Jadi ketika seseorang itu memiliki sesuatu, misalnya berupa harta ataupun ilmu, ya, contoh kalimatnya nafa'ani zaidun ilmuhu. Zaid itu bermanfaat. Apanya yang bermanfaat? Ilmunya. Jadi Zaid itu bermanfaat ilmunya. Jadi antara badal dan mubdal itu masih ada keterkaitan. Yang bermanfaat Zaid itu adalah ilmunya. Yang terakhir adalah badal gholat. Badal gholat ini biasanya digunakan ketika kita salah mengucapkan atau keliru dalam mengucapkan sesuatu. Misalnya ketika kita akan mengucapkan saya melihat seorang Zaid, kemudian kita mengucapkannya ra'aitu al-farasa Zaidan. Jadi ketika kita salah dalam mengucapkan, kita akan meralatnya dengan kata yang baru. Saya melihat seorang kuda, maksudnya saya melihat seorang Zaid, seperti itu.